Soal ke-18. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz. Di kampung kami semua masjid melaksanakan salat tarawih 21 rakaat dan masjid sunnah 11 rakaat. Mana yang benar Ustaz? Bismillah. Permasalahan salat tarawih, maka dia adalah ibadah, dan setiap ibadah harus merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Adapun jika melaksanakan suatu peribadatan yang tidak merujuk kepada dalil-dalil yang sahih, maka tidak diterima. Dikarenakan hadis Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan dari jalanku dan ibadahku, maka tertolak. Sehingga permasalahan ibadah, dia itu sedikit atau banyak, yang diterima adalah sesuai dengan sunnah. Maka yang melaksanakan sedikit namun mengikuti sunnah lebih baik dan diterima daripada banyak namun tidak mengikuti sunnah. Maka oleh sebab itu telah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-iktisad bisunnah najah, bahwa berhemat-hemat ibadah namun sesuai dengan sunnah itu kemuliaan dan keselamatan, daripada banyak keluar harta, banyak keluar waktu namun ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Maka di sini melaksanakan ibadah meskipun sedikit namun sesuai dengan sunnah, maka itu adalah suatu kebaikan. Kembali kepada permasalahan salat tarawih, dia adalah sunnah. Maka jika ingin diterima mengikuti sunnah Nabi, maka yang rajih tentang permasalahan berapa jumlah rakaah untuk sholat tarawih, maka dia 11 rakaah. Mana pendalilannya? Telah datang di hadis-hadis yang sahih. Pertama datang di hadis Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Quraib dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tidak tanggung-tanggung hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Abbas, bitu inda kholati Maimunah, bahwa aku bermalam di rumah Kholah. Kholah maknanya bibi, dan bibinya dia istri Nabi. Kenikmatan bibi, bibinya istri Nabi. Maka aku bermalam di rumah bibiku yang merupakan istri Nabi. Fatahaddath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'ah thumma raqada, bahwa Nabi sebelum tidur berbicara dengan istrinya dalam waktu 1 jam, kemudian dia tidur. Falamma kana thuluthul lail al-akhir qa'ada fanadara ila sama, maka kemudian Nabi bangun di sepertiga malam terakhir. Maka di sini menjadi pendalilan sepertiga malam terakhir adalah waktu bagi kita untuk bangun dan sholat tahajud, tidak tidur sampai adzan yang kedua. Maka Nabi di sepertiga malam terakhir dia bangun dan duduk. Di saat bangunnya dia membaca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Summa qama, kemudian setelah membaca itu duduk, bangun tidur. Nabi fatawadda, bergegas ke kamar mandi, kemudian berwudu. Wastanna, dan menggosok gigi. Fasalla ihda asrata rakaah. Ini poin pendalilannya. Kemudian Nabi salat 11 rakaah. Summa adina Bilal fasalla rakaatain summa kharaja fasalla subh. Kemudian dikumandangkan adzan, maka Nabi salat 2 rakaat di rumahnya. Adzan apa? Salat apa? Salat sebelum fajr. Kemudian pergi ke masjid untuk salat fajr. Maka faidah yang bisa kita petik menjadi pendalilan di sini, Nabi salat malam 11 rakaah. Maka ini pendalilannya. Lalu jika dikatakan kepada kita, itu kan sholat malam,
bukan sholat tarawih? Kita jawab seperti di bab yang pertama dulu di pelajaran sifat sholat tarawih yang ada pada kita, bahwa sholat tarawih dia adalah sama dengan sholat malam, dinamakan qiyamul Ramadan. Bedanya apa? Sholat tarawih seperti sekarang dilakukan di malam-malam Ramadan, dinamakan di dalam hadis man qoma Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan di malam-malam Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka apa beda dan persamaannya? Sama-sama sholat malam, namun di bulan Ramadan dinamakan sholat tarawih ataupun qiyamul Ramadan, di malam-malam biasa dinamakan sholatul lail. Maka setelah selesai bulan Ramadan kita sholat malam, tidak berjamaah di masjid, tetapi di rumah-rumah kita dinamakan sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Maka poin pendalilannya di sini disebutkan oleh Ibni Abbas, Nabi sholat malam 11 rakaah. Maka sholat malam dia sholat tarawih 11 rakaah. Dan begitu pun di dalam hadis yang kedua, tadi Ibnu Abbas, di hadis yang kedua hadis Aisyah. Lihat pendalilannya jelas, 11 rakaat. Hadis yang muttafaqun alaih. Berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail 11 rakaah. Fa idza tala al-fajr shalla rak'atain khafifatain, tsumma taja'a ala syaqihil aiman hatta yaji'ul muadzin fayu'adzinhu. Maknanya kata Aisyah, dan di sini khobarnya dari istri Nabi. Dan istri Nabi Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, Maimunah, semuanya istri Nabi lebih mengetahui khobar tentang permasalahan malam-malamnya Nabi. Kenapa? Karena dia istri Nabi. Dia tidur dengan Nabi, tahu Nabi bangun dan kapan sholat. Maka di sini disebutkan oleh Aisyah, Nabi setiap malam sholat 11 rakaah. Jadi 11. Kemudian di saat masuk adzan yang kedua, maka Nabi sholat 2 rakaah, sholat sebelum fajar 2 rakaah. Yang mana di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah keutamaannya, rakaatain qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kaum muslimin mempunyai kebanggaan setiap fajar. Dia bangun setelah adzan yang pertama, tahajud dan sebagainya. Kemudian setelah dikumandangkan adzan yang kedua, dia sholat 2 rakaat. Dia mempunyai usaha perniagaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan bagi kita. Maka sholatlah malam dan sholatlah 2 rakaat setelah adzan awal sebelum ke masjid. Kemudian Nabi pergi ke masjid. Berarti ini khobar dari Ibnu Abbas dan khobar dari Aisyah, semuanya sahih muttafaqun alaih. Dan demikian juga datang muttafaqun alaih lebih jelas lagi dari Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Dia bertanya kepada Aisyah istri Nabi, kaifa kanat salata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Ramadan. Di sini kalimat fi Ramadan menanyakan Abu Salamah kepada istri Nabi, bagaimana rakaat Nabi jumlahnya di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Apa jawab Aisyah yang mengetahui bagaimana Nabi sholat? Dijawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Bahwa Nabi tidak pernah menambah di salat malam selain Ramadan, dan di salat malam tarawih di bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaah. Ini khabar dari siapa? Aisyah, istri Nabi yang paling dekat kepada Nabi, yang mengetahui bagaimana Nabi bangun malam dan salat malam dan salat tarawih. Maka mengobarkan kepada kita bahwa Nabi tidak lebih salatnya dari 11 rakaat. Maka ini khobar-khobar yang muttafaqun alaih, tidak syak atas kesahihannya, tidak ragu atas kebenarannya, dan tidak raib menyebabkan keraguan, karena khobar ini dari istri Nabi.
dan dari Ibnu Abbas yang menginap di istrinya Maimunah, istrinya Nabi, dia mempersaksikan seperti itu. Maka inilah dalil bagi kita bahwa salat malam di bulan Ramadan dinamakan salat tarawih 11 rakaah. Dan selain Ramadan sama 11 rakaah. Dan begitu pun di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Sa'ib ibn Yazid dari Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab di saat dia melihat di Masjid Nabawi semua orang dalam keadaan salat berkesendirian, maka Umar memfatwakan, dan dia Amirul Mukminin, agar kaum muslimin salat tarawih dengan imam yang satu, kemudian ditunjuk Ubay ibnu Ka'ab, dan juga imam yang kedua boleh ada 2 imam, Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Maka setelah itu di malam yang kedua mereka salat berjamaah dan diperintah oleh Umar bi ihda asyrata rakaah, dengan 11 rakaah. Maka pada saat itu semuanya dalam keadaan salat dengan imam yang satu, dipimpin oleh Ubay ibnu Ka'ab, dan setelah itu dipimpin oleh Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Maka dibaca dalam keadaan imam yang satu. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Maka di sini menjadi pendalilan dulu Umar di saat menghidupkan sunnah kembali, karena sunnah salat tarawih dilaksanakan oleh Nabi 3 malam. Di malam yang keempat Nabi tidak keluar salat malam, dan di masjid penuh dengan kaum muslimin menunggu Nabi keluar untuk melaksanakan salat tarawih. Maka di antara para sahabat ada yang melempar-lempar kemah Nabi, karena Nabi pada saat itu sedang iktikaf. Maka Nabi tidak keluar. Dan ada yang berdehem-dehem, Nabi sengaja tidak keluar. Di saat malam yang keempat begitu saja lewat sampai adzan fajar, dan Nabi salat fajar setelah sahur tentunya. Kemudian setelah salat fajar Nabi memberikan muhadarah, innal hamdalillah amma ba'du fa inni ra'aitu au fa inni a'lamu mada amiltumul barihah walakinni khasyitu an tufridu alaikum, bahwa aku mengetahui apa yang kalian tunggu di malam tadi, dan kalian datang ke masjid berbondong-bondong, dan kalian membangunkan kami tahu, kata Nabi, namun sengaja aku tidak keluar di malam itu, yakni kemarin, karena aku takut sholat tarawih menjadi wajib, karena pada saat itu Al-Quran masih turun, Nabi masih hidup, takut ada ayat yang mengatakan sholat tarawih wajib, falamistata'tum, dan kalian pasti tidak akan mampu. Iya, lihat sholat 5 waktu. Berapa dari para yang kita ketahui, orang-orang yang menderes karet ataupun yang punya sawit yang lewat di antara kita, bahkan tadi Jumat pun berapa orang lewat, tidak ada yang sholat. Kesimpulannya sholat 5 waktu yang pendek dan mudah, itu berapa manusia yang tidak mampu. Maka bagaimana dengan sholat tarawih berjamaah jika diwajibkan? Paling sedikit 1 jam, 2 jam. Maka setiap hari seperti itu tidak akan mampu kaum muslimin. Maka Nabi sengaja meninggalkannya untuk tujuan ini. Maka kesimpulannya, hadis-hadis yang sahih yang kami sebutkan ini, bahkan asar dari Umar, dulu Umar di saat menghidupkan kembali sholat tarawih di masjid Nabi, karena Nabi telah meninggal, maka laksanakan kembali sholat tarawih di bulan Ramadan dengan imam yang satu. Maka diperintahkan oleh Umar bi ihda asyrata rakaah, dengan 11 rakaah. Kemudian bagaimana jawaban kepada mereka yang mengatakan lebih dari 11 rakaah? Ada yang melaksanakan sholat 23, ada yang melaksanakan sholat 21, ada yang melaksanakan 40 dan sebagainya. Maka kita katakan pendalilan mereka yang mengatakan lebih dari 11 seperti 23 atau 21 ataupun 40,
beristidlal dengan hadis Ibnu Umar. Dan hadis ini datang seseorang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Bagaimana salat malam itu? Nabi menjawab, "Salatul lail masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Fa in khiftum an taji'al fajr fasalli rak'ah. Maka jika kamu takut akan datang fajar, salatlah 1 rakaat witir, tutirulahu maqad shalla, untuk menutup, mewiterkan dari 2 rakaat yang kamu lakukan. Maka dari sini para sebagian ulama memahami boleh lebih dari 11, bisa 20, bisa 40, bisa 60, terserah. Pokoknya salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya ini hadis Ibnu Umar tidak difahami seperti itu. Sampai 20, sampai 40 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis Aisyah yang mana dia lebih mengetahui keadaan Nabi bagaimana salat tarawih dan salat selain tarawih. Dan sahih muttafaqun alaih disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi la yazidu an ihda asrata rakaah fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Nabi tidak pernah menambah pada salat malam baik di bulan Ramadan seperti sekarang tarawih ataupun di malam selain Ramadan. Nabi melaksanakan tidak lebih dari 11 rakaah. Maka bagaimana hadis Ibnu Umar tadi yang mengatakan salat malam 2 rakaah, 2 rakaah, 2 rakaah? Jawabnya 2 rakaat, 2 rakaat, tetapi dibatasi dengan 11 rakaat sesuai hadis Aisyah yang mana dia lebih mengetahui tentang Nabi. Maka dengan ditegaskan oleh Aisyah bahwa Nabi dulu salat malam Ramadan tarawih dan selain Ramadan tidak lebih dari 11 rakaah. Sehingga hadis Ibnu Umar tadi yang mengatakan salat malam itu masna masna, 2 rakaah, 2 rakaah, tidak lebih dari 11 rakaah. Maka di ilmu usul fikih disebutkan mutlak muqayyad. Hadis Ibnu Umar dinamakan mutlak, 2 rakaah, 2 rakaah tidak dibatasi, namun dibatasi oleh hadis Aisyah tidak lebih dari 11 rakaah di Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Maka ini jawaban 11 rakaat yang benar. Lalu di sana ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq bahwa dulu Umar di saat membuat kembali sunnah di Masjid Nabawi disebutkan Umar jama'an nas fi Ramadan ala Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Umar mengumpulkan manusia menjadi salat tarawih dengan imam yang satu, dengan Imam Ubay ibnu Ka'ab dan Tamim ibnu Aus ad-Dari ala ihda wa ishrin rakaah, dengan jumlah 21 rakaah. Maka inilah yang dijadikan pendalilan oleh mereka yang sampai sekarang melaksanakan 21 rakaah. Maka bagaimana jawabnya? Pertama, di sini adalah dari perbuatan Umar. Dan yang kedua, perbuatan Umar ini telah datang tadi diriwayatkan dari Imam Malik, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Muhammad ibnu Yusuf an Sa'ib ibnu Yazid dari Umar, bahwa Umar memerintahkan 11 rakaah. Lalu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari jalan Daud ibnu Qais an Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid dari Ibnu Umar, Umar memerintahkan sholat tarawih 21 rakaah. Maka ada perbedaan riwayat di sini. Maka bagaimana jawabnya? Lihat sanadnya. Bagaimana yang meriwayatkan 11 rakaah dan bagaimana yang meriwayatkan 21 rakaah. Maka yang meriwayatkan 11 rakaah dari jalan Malik. Man huwa Malik? Siapa dia Malik? Imam Darul Hijrah. Imam Malik hafalannya sangat kuat. Dia imam dari Darul Hijrah, yakni Imam Madinah, yang mana dia meriwayatkan hadis dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid dari Umar. Umar memerintahkan sholat dengan 11 rakaah. Lalu
periwayatan yang Umar menyebutkan 21 rakaat diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam kitabnya Musannaf. Dari siapa? Dari Daud ibnu Qais As-Son'ani, dari Muhammad ibnu Yusuf, dari Sa'ib ibnu Yazid, dari Umar, mengatakan 21 rakaat. Maka sanad ini dhaifun jiddan. Kenapa? Karena Daud ibnu Qais As-Son'ani dia adalah rawi yang majhul, di mana dia diriwayatkan oleh murid-muridnya seperti Abdul Razak, namun tidak ditautsik oleh para ulama. Maka dia rawi yang majhul, dan rawi yang majhul menyelisihi Imam Malik seorang imam. Maka hadis ini menjadi mungkar, mukhalafatu thiqah, mukhalafatu dhaif au majhul liman huwa aula minhu. Maka Daud ibnu Qais As-Son'ani disebutkan oleh Al-Hafidh makbul, maknanya majhulul hal. Maka dalam keadaan rawi majhulul hal ini meriwayatkan dengan 21 rakaat dari Umar, maka riwayatnya dhaifun jiddan. Sehingga kesimpulannya dari pertanyaan ini, mana yang benar sholat tarawih? Jawabnya 11 rakaat. Dari mana? Pertama, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi sholat malam 11 rakaat dari Ibnu Abbas. Kedua, dari sahabiyah Aisyah, istri Nabi, berkata Nabi tidak pernah menambah di sholat malam di Ramadan, sholat tarawih dan sholat selain tarawih dari 11 rakaat. Maka dua khobar dari dua sahabat ini menjadi pendalilan bagi kita tentang periwayatan yang benar 11 rakaat. Kemudian jika dipertanyakan bagaimana tadi ada riwayat yang 21 rakaat dari Umar, jawabnya dhaifun jiddan, dari periwayatan Daud ibnu Qais As-Son'ani dan dia majhul, dan menyelisihi Imam Malik dalam periwayatan dari Muhammad ibnu Yusuf, yang mana di sini hadisnya menjadi mungkar, dan hadis yang mungkar adalah dhaifun jiddan, sehingga yang sahih adalah riwayat ihda asrota rakaah, sholat tarawih itu 11 rakaat. Maka inilah yang bisa kita